Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, Bagas Setiawan tumbuh dalam keluarga yang sederhana namun penuh cinta. Sejak kecil, Bagas dikenal sebagai sosok yang lembut dan penuh perhatian. Didikan orang tuanya yang tegas namun penuh kasih membuatnya menjadi pria yang bertanggung jawab dan berdedikasi. Ia bekerja sebagai pegawai kantoran di sebuah perusahaan lokal dan sangat menikmati kehidupannya yang tenang di kampung halamannya. Pada usia 28 tahun, Bagas bertemu dengan seorang wanita yang kelak menjadi cintanya, Sinta. Mereka berkenalan di sebuah acara keluarga besar, sebuah pesta pernikahan sepupu Bagas, di mana Sinta hadir sebagai tamu undangan dari pihak pengantin wanita. Pertemuan itu awalnya biasa saja, namun ada sesuatu tentang Sinta yang menarik perhatian Bagas, yaitu senyumnya yang manis, sikapnya yang ramah, dan sorot matanya yang ceria. Bagas memulai pendekatan dengan hati-hati. Mereka sering bertukar pesan singkat dan sesekali bertemu untuk makan bersama. Hubungan mereka berkembang dengan cepat, namun tetap terasa alami. Sinta sendiri adalah seorang wanita yang mandiri dan cerdas, bekerja sebagai guru di sekolah dasar setempat. Meskipun berasal dari keluarga yang sedikit lebih berada dibandingkan keluarga Bagas, Sinta tidak pernah memandang materi sebagai ukuran kebahagiaan. Mereka saling jatuh cinta karena kepribadian satu sama lain. Setahun setelah menjalin hubungan, Bagas memutuskan untuk melamar Sinta. Dengan restu dari kedua keluarga, mereka menikah dalam sebuah pesta pernikahan sederhana namun hikmat. Kebahagiaan yang terpancar dari wajah mereka saat hari pernikahan menjadi perbincangan banyak orang. Teman-teman dan keluarga mereka semua hadir, memberikan doa dan harapan baik untuk kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dalam beberapa bulan pertama pernikahan, kehidupan mereka terasa sempurna. Setiap hari, Bagas pulang dari kantor dan disambut senyum manis dari Sinta. Mereka memasak bersama, bercengkerama di teras rumah sambil menikmati teh sore, dan berbagi mimpi tentang masa depan mereka. Kehadiran Sinta dalam hidup Bagas membawa warna baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tidak lama setelah menikah, kabar bahagia datang. Sinta rupanya tengah hamil. Berita ini membawa kegembiraan yang luar biasa bagi mereka berdua. Bagas yang sejak kecil selalu mendambakan keluarga yang hangat, merasa bahwa hidupnya semakin lengkap. Ia mendampingi Sinta dalam setiap momen kehamilannya. Dari pemeriksaan di rumah sakit, hingga saat Sinta merasa cemas menghadapi persalinan. Bagas berjanji akan selalu berada di sampingnya. Apapun yang terjadi, pada tahun 2009, bayi laki-laki mereka lahir. Mereka memberinya nama Ridwan. Kehadiran Ridwan seolah menjadi simbol sempurna dari kebahagiaan keluarga kecil mereka. Bagas begitu bangga menjadi seorang ayah. Setiap malam, ia rela bangun untuk menggantikan Sinta mengurus bayi mereka yang menangis. Dalam pikirannya, inilah puncak kebahagiaan hidupnya, yaitu sebuah keluarga harmonis yang penuh cinta. Seiring berjalannya waktu, awan kelabu mulai menggelayut di atas kebahagiaan mereka. Setelah kelahiran Ridwan, kehidupan rumah tangga Bagas dan Sinta mulai mengalami sedikit perubahan, hal yang sebenarnya wajar dalam keluarga baru. Mengurus bayi yang baru lahir memang menguras energi, dan perubahan suasana hati serta kelelahan Sinta dianggap Bagas sebagai bagian dari proses menjadi seorang ibu. Perlahan-lahan, Bagas mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Sinta yang biasanya ceria dan terbuka, kini seringkali tampak murung dan tertutup. Ia lebih sering menghabiskan waktu sendiri, tenggelam dalam pikirannya, dan kadang-kadang menghindari percakapan panjang dengan Bagas. Setiap kali Bagas bertanya, Sinta hanya menjawab singkat bahwa ia sedang merasa lelah atau stres karena kurang tidur. Bagas, yang awalnya berusaha berpikir positif, mulai merasa gelisah. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Di satu sisi, ia memahami bahwa menjadi ibu baru bisa sangat melelahkan, tapi di sisi lain, sikap Sinta terasa seperti lebih dari sekadar kelelahan fisik. Hal-hal kecil mulai menarik perhatiannya. Sinta lebih sering keluar rumah tanpa alasan jelas, pergi berbelanja atau mengunjungi teman-temannya lebih sering dari biasanya. Suatu hari, ketika Bagas pulang lebih awal dari kantor, ia menemukan Sinta berbicara di telepon dengan seseorang. Nada bicaranya tampak berbeda. Ia terdengar lebih lembut dan penuh perasaan. Saat menyadari kehadiran Bagas, Sinta buru-buru menutup telepon dan tersenyum canggung. Bagas merasa ada sesuatu yang janggal, namun ia menahan diri untuk tidak langsung menuduh. Bagas percaya pada istrinya, dan ia ingin terus mempercayainya. Namun, pikiran-pikiran negatif mulai mengusik Bagas. Bayangan tentang perselingkuhan atau rahasia kelam lainnya mulai muncul di benaknya. Meskipun ia terus mencoba menepisnya, setiap malam sebelum tidur, Bagas sering memandangi wajah Ridwan yang tertidur di sebelahnya.
Bayi kecil itu adalah segalanya bagi Bagas. Ia selalu mengingatkan dirinya bahwa mereka adalah keluarga yang bahagia. Tapi semakin ia berusaha menenangkan diri, semakin besar rasa curiga yang menggerogoti hatinya. Puncak dari kegelisahan Bagas terjadi ketika suatu malam ia menemukan Sinta tengah mengirim pesan singkat secara sembunyi-sembunyi di kamar mandi. Sinta tampak terkejut dan panik saat Bagas mendatanginya. Ketika ditanya, Sinta hanya beralasan bahwa ia sedang berbicara dengan teman-temannya. Namun, mata Sinta yang biasanya jujur kini tampak menghindar. Seakan menyembunyikan sesuatu, rasa curiga yang sudah lama dipendam Bagas akhirnya tak terbendung. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang aktivitas Sinta. Suatu hari, saat Sinta sedang pergi mengunjungi orang tuanya, Bagas secara diam-diam memeriksa ponsel Sinta. Di sana, ia menemukan beberapa pesan dari pamannya sendiri. Aryo, pesan-pesan itu awalnya terlihat biasa, hanya sekadar obrolan santai antara saudara ipar. Namun ada beberapa percakapan yang terasa terlalu akrab. Bagas berusaha tetap tenang. Mungkin ini hanya pikirannya yang berlebihan. Aryo adalah pamannya. Meski seumuran dengannya, mereka tumbuh bersama dan sudah saling mengenal sejak kecil. Bagas mencoba menepis kecurigaannya, tetapi rasa gelisah itu tak kunjung hilang. Kecurigaan Bagas semakin menjadi ketika Aryo semakin sering berkunjung ke rumah mereka. Aryo, yang biasanya datang hanya sekali-sekali, kini sering berlama-lama di rumah Bagas. Bahkan ketika Bagas sedang tidak ada di rumah. Kedekatan Aryo dengan Ridwan juga tampak mencolok. Lebih dari sekadar paman yang mencintai keponakannya, Bagas mulai merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga di antara mereka. Dalam keheningan malam, Bagas mulai berpikir untuk mencari kebenaran. Ia mencintai Sinta dan ingin mempercayainya. Tetapi firasatnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun hatinya berontak, ia memutuskan untuk melakukan langkah yang tak terbayangkan, yaitu melakukan tes DNA pada Ridwan. Jika kecurigaannya salah, maka ia bisa hidup tenang. Tapi jika benar, ia harus siap menghadapi kenyataan pahit yang mungkin akan menghancurkan hidupnya. Dan dengan keputusan itulah, Bagas memulai perjalanan menuju kenyataan yang akan mengubah segalanya. Setiap malam, kegelisahan Bagas semakin menjadi-jadi. Bayangan sikap Sinta yang semakin jauh selalu menghantui pikirannya. Ia tak bisa menyingkirkan rasa curiga yang terus-menerus merasuk ke dalam hatinya. Seolah ada sesuatu yang terpendam. Sesuatu yang tak bisa ia pahami, namun semakin hari semakin nyata, perubahan sikap Sinta semakin terlihat jelas. Ia sering pergi keluar rumah dengan alasan bertemu teman-temannya atau menemani ibunya. Namun Bagas merasakan bahwa alasan itu hanya sekadar alasan. Teleponnya sering berdering, dan Sinta selalu buru-buru menjawabnya di tempat yang jauh dari Bagas. Sikapnya yang dulu penuh kasih sayang kini terasa datar, bahkan dingin. Bagas mencoba bersikap positif. Ia berpikir bahwa mungkin istrinya hanya mengalami kelelahan pasca melahirkan. Banyak perempuan yang mengalami perubahan emosi setelah melahirkan, terutama saat mengurus bayi pertama. Ia berusaha menghibur diri dengan pemikiran itu, tapi perasaan tak nyaman itu tak kunjung hilang. Suatu malam, ketika Bagas hendak beristirahat, ia melihat Sinta sibuk mengetik di ponselnya, duduk di sudut ruangan dengan wajah serius. Bagas tidak ingin terlihat mencurigai, jadi ia tak berkata apa-apa. Namun, malam itu, pikirannya tidak bisa tenang. Ponsel Sinta selalu terjaga rapat, dan sejak beberapa bulan terakhir, Sinta mulai lebih sering membawanya kemana-mana. Bahkan ke kamar mandi sebelumnya, mereka selalu terbuka tentang segala hal, tetapi sekarang, ada jarak yang sulit dijelaskan. Semakin Bagas mencoba mengabaikan kecurigaannya, semakin perasaan itu menggerogotinya. Ia mulai memperhatikan setiap gerakan istrinya, dan setiap hal kecil semakin terlihat mencurigakan. Sinta yang selalu terbuka tentang jadwal harian dan teman-temannya, kini jarang berbicara tentang apa yang ia lakukan saat di luar rumah. Saat Bagas menanyakan kegiatannya, Sinta sering menjawab dengan singkat, seolah menghindari percakapan lebih lanjut. Pada suatu siang, ketika Bagas pulang lebih awal dari kantor, ia mendapati pamannya, Aryo, sedang berada di rumahnya. Ini bukan pertama kalinya Aryo berkunjung, karena memang keluarga mereka dekat dan sering berinteraksi. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bagas merasa aneh melihat cara Sinta dan Aryo berbicara, seolah ada ketegangan yang terselubung, yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Bagas berusaha menepis perasaan tidak nyaman itu. Aryo memang sering berkunjung, dan selama ini ia tak pernah mencurigai apapun. Tetapi hari itu, Sinta terlihat terlalu canggung,
Dan Aryo pun tampak buru-buru pergi setelah Bagas tiba hanya sepintas. Namun Bagas melihat sekilas tatapan aneh antara keduanya. Malam itu, pikiran Bagas tak bisa berhenti memutar kejadian-kejadian yang ia alami belakangan. Ia mulai mengingat kembali setiap interaksi antara Sinta dan Aryo. Ia mencoba mengingat apakah ada momen-momen yang seharusnya mencurigakan namun terlewat olehnya. Meskipun mereka seumuran, secara silsilah Aryo adalah pamannya. Bagas merasa bersalah karena mulai mencurigai orang yang sudah seperti saudara sendiri. Namun, tatapan Sinta yang selalu menghindar saat Aryo disebutkan membuat hatinya semakin berat. Suatu hari, kecurigaan Bagas mencapai puncaknya ketika tanpa sengaja ia mendapati pesan di ponsel Sinta yang seharusnya terkunci. Ketika Sinta sedang di kamar mandi, ponselnya bergetar di meja ruang tamu. Awalnya, Bagas tak ingin melihat, namun matanya tanpa sengaja menangkap nama pengirim pesan. Aryo, jantung Bagas berdegup kencang. Ia tahu ia tak seharusnya membuka ponsel istrinya. Namun rasa penasaran yang selama ini mengganggunya akhirnya mengalahkan nalarnya. Pesan yang ia baca membuat tubuhnya membeku. Pesan singkat, namun penuh makna, seperti petunjuk akan sesuatu yang lebih besar dan mengerikan. Aku rindu. Demikian tertulis, diikuti oleh simbol hati sontak. Bagas merasa dadanya sesak. Pesan itu terlalu personal. Terlalu intim, bukan pesan yang layak dikirim oleh seorang paman kepada keponakannya, terlebih jika itu istri dari keponakan tersebut. Pikiran Bagas kacau balau. Ia ingin mengonfrontasi Sinta saat itu juga. Namun ia tahu, jika ia marah tanpa bukti yang kuat, mungkin saja Sinta akan menolak dan menyembunyikan lebih banyak lagi. Ia memilih diam, menahan diri, tapi amarah dan rasa sakit perlahan mulai meracuni hatinya. Bagas tahu ia harus menemukan bukti yang lebih pasti. Bukti yang tak bisa dibantah oleh Sinta. Beberapa minggu berikutnya, Bagas menyusun rencana dalam diam. Ia tidak ingin gegabah, namun kecurigaan dan rasa sakit yang terus menghantui membuatnya harus bertindak. Ia mencari cara untuk mengetahui kebenaran tentang hubungan Sinta dan Aryo, terutama tentang Ridwan. Bagas teringat salah satu temannya yang bekerja di laboratorium medis, tempat yang melakukan tes DNA. Suatu hari, saat Sinta dan Ridwan sedang tidur siang, Bagas mengendap-endap masuk ke kamar anaknya. Dengan hati-hati, ia mengambil beberapa helai rambut Ridwan yang menempel di bantalnya. Saat tangannya menggenggam helaian rambut itu, dadanya terasa sesak. Bagas berharap, dengan seluruh jiwa dan raganya, bahwa kecurigaannya salah. Bahwa Ridwan benar-benar anak kandungnya. Bahwa semuanya hanya kesalahpahaman besar. Beberapa hari setelah itu, Bagas menyerahkan rambut Ridwan ke laboratorium, bersama dengan sampel DNA miliknya. Proses menunggu hasil tes adalah siksaan yang luar biasa bagi Bagas. Ia merasa setiap detik yang berlalu seperti menambahkan beban di dadanya. Setiap kali ia melihat Ridwan, ia berusaha menekan rasa cemas yang semakin menghantui. Ia mencintai anak itu, tapi di sudut hatinya yang terdalam, ia takut akan apa yang mungkin ia temukan. Selama masa menunggu itu, Bagas menjadi lebih diam dan tertutup. Ia sering merenung sendirian, memikirkan bagaimana hidupnya bisa berubah secepat ini. Ia masih ingat jelas saat Ridwan lahir. Bagaimana ia merasa menjadi ayah yang paling bahagia di dunia. Bagas merasa semua mimpinya tentang keluarga yang sempurna sedang di ujung tanduk. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hasil tes DNA telah keluar. Bagas menerima amplop dari laboratorium dengan tangan gemetar. Di ruang tamu, dalam kesunyian yang mencekam, ia duduk dan menatap amplop itu. Amplop yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Bagas akhirnya membuka amplop itu. Saat matanya menatap hasil tes, jantungnya serasa berhenti berdetak. Kata-kata dalam laporan itu seperti menusuk jiwanya. Ridwan bukan anak kandungnya. Bagas terdiam, tak mampu berkata-kata. Ia merasakan seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Hatinya yang sudah rapuh kini benar-benar hancur berkeping-keping. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan dalam laporan tersebut, menyatakan bahwa DNA Ridwan lebih spesifik dengan DNA Aryo, pamannya sendiri. Bagas merasa seolah-olah ditikam dari belakang oleh dua orang yang paling ia percayai. Istrinya dan pamannya, dua orang yang seharusnya menjadi bagian terpenting dalam hidupnya, telah mengkhianatinya dengan cara yang paling kejam. Bagas duduk terdiam dalam keheningan malam itu, memandangi kertas di tangannya. Air matanya tak bisa lagi ia tahan. Bagas tidak tahu harus berbuat apa. Ia duduk di ruang tamu dengan mata kosong, memandangi Ridwan yang tertidur lelap di pelukannya.
Ia mencintai anak itu, tetapi setiap kali ia melihat wajahnya, ia teringat akan pengkhianatan Sinta dan Aryo. Luka itu terlalu dalam, dan meskipun ia mencoba bertahan, hubungan mereka sudah tidak bisa diselamatkan. Bagas mengajukan gugatan cerai, dan kasus ini menjadi pembicaraan hangat di kota kecil mereka. Masyarakat yang awalnya mengagumi pasangan ini, kini terkejut dan marah. Pengacara Bagas, Andi Surya, membantu menangani kasus perceraian ini, meskipun sebenarnya tak ada hukum yang bisa benar-benar menyembuhkan luka hati Bagas. Pada akhirnya, Sinta dan Aryo pergi dari kota itu, meninggalkan Bagas yang hancur. Ridwan, meskipun bukan anak kandungnya, tetap tinggal bersama Bagas. Bagas tidak sanggup meninggalkan Ridwan, meskipun setiap tatapannya pada anak itu selalu mengingatkannya pada pengkhianatan yang pahit beberapa tahun berlalu, namun luka di hati Bagas tak pernah sembuh. Setiap kali ia melihat Ridwan, ia dihadapkan pada kenyataan yang menyakitkan. Bagas mencoba mencintai Ridwan seperti dulu, tetapi ia tahu bahwa hatinya tak lagi utuh. Perasaan kehilangan, pengkhianatan, dan penyesalan terus menghantuinya setiap hari. Bagas hidup dalam kesunyian yang mendalam. Ia tidak bisa lagi percaya pada cinta, dan rasa sakit yang ditinggalkan oleh Sinta dan Aryo membuatnya sulit untuk melanjutkan hidup. Bagas tahu, meskipun ia tetap merawat Ridwan dengan sepenuh hati, sebagian dari dirinya telah hilang, terkubur bersama harapan dan impiannya yang hancur. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.